Ya memang kondisinya masih jauh ya kalau kita bicara, sebelum pandemi di 2019, bahkan kalau kita bicara di kuartal 1, kuartal 2 2022 juga kondisinya menurun jauh gitu ya. Jadi memang, banyak faktor, eksternal maupun internal yang membuat, kondisinya sampai sekarang, belum pulih. Artinya waktu kemarin kan, eee, kuartal 3, kuartal 4 kan, santer ya, PHK perumahan karyawan. Itu Mhm. sampai sekarang juga masih terjadi. Meskipun ada sedikit perbaikan kemarin karena, Imlek, jadi, barang importnya itu mereda, itu yang membuat kita agak sedikit, bagus gitu ya. Tapi juga itu kan hanya sementara dan sekarang sudah banyak lagi yang teman-teman yang mulai menghitung untuk merumahkan menambah menambah untuk merumahkan karyawan lagi. Baik Pak Retno, bisa Anda jelaskan sekali lagi artinya memang PHK masih berlangsung hingga saat ini di industri-industri? Masih masih, merumahkan karyawan juga yang karyawan-karyawan yang kemarin juga kan belum pada, kembali ya. Ini kan Mhm. masih hitung-hitungannya masih kondisinya karena ada ketakutan kondisi yang, belum pasti, di pasar domestik terutama. Karena kalau pasar ekspor memang agak sulit kita mengharapkan dan pasar domestik ini tumpuan sampai sekarang kan belum ada action ya yang signifikan, dari pemerintah. Jadi ini yang membuat, para pengusaha ini menghitung-hitung lagi bagaimana kalau kita juga mulai mengurangi mulai mengurangi produksi dan mengurangi karyawan lagi. Baik, untuk momen Ramadan dan juga Lebaran, apakah memang ada peningkatan terkait kembalinya bekerja para pekerja-pekerja di industri-industri pabrikan ini, Pak Retma? Ya ada memang betul. Jadi kalau kemarin kalau kita bicara sekitar sebulan yang lalu ya, Mhm. bulan di akhir Februari itu memang ada peningkatan aktivitas. Meskipun nggak signifikan ya, ada peningkatan aktivitas karena memang Imlek. Imlek itu terjadi penurunan aktivitas di Cina. Jadi barang-barang impor dari Cina juga kan turun. Di sisi lain kita kan menjelang Ramadan, menjelang Lebaran gitu ya, barang-barangnya sudah pesanan-pesanan sudah mulai nambah. Tapi kalau sekarang kan posisinya Ramadan kan minggu depan ya, Ya. tinggal beberapa hari lagi. Posisinya sekarang sudah di garment, bahkan sebagian sudah ada di retail. Jadi terjadi lagi sudah mulai aktivitas industri sudah kembali melemah lagi. Baik, ini sebenarnya apa saja sih momentum-momentum yang bisa mendongkrak kinerja tekstil begitu ya selain adanya Ramadan ini? Sebetulnya tanpa momentum pun sebetulnya harusnya kita bisa terdongkrak kinerjanya gitu ya, karena memang pasar dalam negeri itu kan sangat besar ya. Kita nggak usah bicara ekspor dulu deh. Ekspor itu kan kita nggak bisa ngatur ya, karena memang ada kebijakan pasar di negara tujuan dan ada juga kondisi ekonomi di negara tujuan ya. Itu di luar ranah kita untuk bisa mengakses ke sana gitu. Tapi kita kan punya pasar domestik ada 270 juta orang dengan konsumsi per orang sekitar 7 kilo. Artinya pasar ini di dalam negeri ada sekitar 20 miliar US dollar gitu ya, yang bisa kita garap. Nah, tapi yang jadi masalah dalam negeri ini dipenuhi oleh barang-barang impor. Jadi sebetulnya tanpa Ramadan, tanpa tahun ajaran baru, tanpa Natal tahun baru pun kita sebetulnya marketnya sangat besar gitu. Jadi tanpa ada trigger pun sebetulnya kita bisa bisa apa sudah bisa kinerjanya bisa membaik gitu ya. Tapi ini kan kondisi dalam negerinya juga kan menjadi persoalan. Baik, untuk negara-negara tujuan ekspor yang sudah lebih baik begitu ya, ini dari negara-negara mana saja Pak Retma? Amerika sedikit lebih baik ya, Mhm. tapi nggak signifikan sih. Memang Amerika ini karena ya kondisi ekonominya kan mulai sedikit ada perbaikan ya, tapi juga kita nggak tahu apakah perbaikan di sana bisa terjadi secara permanen. Dan yang jadi masalah ketika Amerika terjadi perbaikan juga kan produsen-produsen lain juga kan selain Indonesia kan udah menunggu market di situ gitu ya. Ada Vietnam, ada Bangladesh, ada China, ada India gitu ya yang mereka juga eh, kenaikan kue yang sedikit ini juga menjadi rebutan besar buat para produsen tekstil gitu. Jadi Indonesia saya kira agak sulit untuk mendapatkan market itu secara penuh ya. Kita bisa dapat market 5%-nya dari pertumbuhan kondisi ekonomi yang di Amerika saja kita sudah cukup baik gitu ya. Tapi saya kira sih nggak akan nyampe segitu. Baik, bisa dikatakan ekspor ke Amerika ini lebih baik begitu ya Pak Retma ya?
sedikit lebih baik ya. Sedikit lebih baik. Tapi kalau kita melihat begitu ya, adanya perang Rusia Ukraina ini masih akan membayangi tekstil global atau seperti apa nih? Apakah akan berpengaruh pada tekstil domestik juga? Iya sangat berpengaruh. Jadi kalau kita lihat kan kalau kita bicara pangsa pasar ekspor kita kan 30% Amerika, 30% ke Uni Eropa ya, 10% ke Jepang, sisanya ke negara-negara non tradisional ya, Cina, terus Timur Tengah, Afrika gitu ya. Artinya 60% saja kan sudah ke Amerika sama ke Uni Eropa. Kalau kita bicara 30%, Uni Eropa terganggu dari sisi ada perang Rusia Ukraina gitu, Amerika masih terganggu dengan kondisi ekonominya juga.